Habis yang nawarin gue jadinya gitu lah. Gue capek deh. Kalau gue ditawarin anak motor gue mau. Gue apa? Gue langsung udah lu tenang aja Kak. Anggap aja itu flu. Lu biasa. Ini gue sebelah Ojan nih. Gue langsung. Lu tenang aja. Lu tenang aja Kak. Lu sabar. Baru gue masuk duduk nih. Ini kena. Baru gue duduk hari pertama yuk. Jurinya Ahmad Dhani, Sofia Lacuba, Helmi Yahya, gitu-gitu. Nah, dari situ gue diambil lagi ke Super Mama sama Mas Eko. Pertama gue bercanda doang sama Eko. Dulu Igun empat banget sama gue. Dulu dia empat banget sama gue. Igun dulu benci sama gue. Tapi orang baru taunya di situ Mama Mia. Gue artis di Mama Mia. Dan lu tahu yuk Mama Mia itu gue sebenarnya MC pengganti. Hari ini ada waktu kita sama Aruben. Ini channel YouTube-nya Kisyu TV. Kisyu? Lah kan gue udah pernah dicelupin gue. Udah dulu yang awal-awal sampai booming banget kita itu viewersnya. Lu sama Aruben, gimana kan Aruben nggak pernah lagi nih ngobrol sama gue nih berdua. Untung hari ini alhamdulillah punya waktu. Dan kali ini kita bakal main yang namanya Jamet. Jawab Mepet. Oke. Jadi nanti Ayu akan kasih 2 pilihan. AA pilih, terus nanti alasan ke belakang. Apaan sih lo, udah gak usah lebay. Takut gue. Ntar lo tahu pertanyaan gue apaan sih Allah. Lu siap ya? Lo jawab ntar ya. Pertama, rumah tangga bermasalah atau bisnis yang bermasalah? Bisnis bermasalah. Ika Waode atau Lia Waode? Lia Waode. Kekunci di kamar mayat atau kekunci di kandang babi? Kekunci kandang babi. Bisa gue marahin mayat gak bisa lah. Iis Dahlia atau Rosa? Rosa. Ya ampun, gila Mama Iis banyak banget saingannya. Sukses main film apa sukses di musik? Sukses di musik. Istri pakai baju seksi atau istri pakai daster? Pakai daster. Realistis atau idealis? Idealis. Idealis. Padahal gue gak ngerti apa sih realistis. Ditinggal apa meninggalkan? Ditinggal atau meninggalkan? Ditinggal. Dituduh pesugihan atau dituduh pencitraan? Dituduh pencitraan. Karena gue sekarang masih dibilang kata kawin gue gimmick. Gila kali. Sampai lu punya anak ya? Gimmick kata udah biarin deh. Bisnis usahanya banyak atau program TV-nya banyak? Usaha banyak. Oke, itu dia jawaban dari Ruben Onsu. Udah gitu dong yuk. Enggak, agak pintar kan lu bilang alasannya lu panjang-panjangin ya. Biar panjang dikit. Syau lu kan bener kata gua. Lu tadi milih rumah tangga bermasalah atau bisnis bermasalah. Kenapa? Iya kalau rumah tangga itu kan masa depan yang bisa gua bangun lagi gitu. Sekarang kan gua lagi ngebangun lagi bareng sama Sarwenda nih. Ada satu bisnis sama istri gue karena istri gue tuh enak ya kalau punya bini ya. Punya suami bisa kerja sama bareng. Ya. Si gendut nggak mau. Siapa dia? Oh dia sebenarnya brilian yuk. Lo kalau ibaratnya sama dia nih, ayo sama dia, lo pasti udah diajarin ini gini. Dia bisa dalam waktu cepat kejora nih. Minumannya dia nih cepat. Terus baju-bajunya dia, ya kan? Bajunya juga berbagai tipe. Yang anak-anak beda dia di Muslim itu, beda. Muslim beda, yang premiumnya beda, yang kelas bawahnya beda. Jadi pintar menurut gue. Kenapa gue sama Igun tuh jarang berantem? Karena bisnisnya nggak dragging. Yang pertama, rasa yang dia nggak tahu dia nanya ke gue. Nah, gue nggak tahu gue nanya ke dia. Jadi lu saling bertukar gitu. Saling bertukar dan terus Kak gue lagi mau usaha ini deh, coba deh. Lu coba hubungin ini nih gitu. Begitu juga dengan dia. Lu coba hubungin ini gitu. Jadi sama-sama tukar informasi. Juga. Jadi gue nggak ngerasa nggak mau ntar lu gini. Gue nggak pernah ngerasa. Jadi menurut gue punya teman kalau dia kaya dia pasti bagi-bagi gue. Gitu. Gue juga begitu, kalau gue sukses gue pasti bagi-bagi dia. Iya, tapi kan nggak semua begitu, Iya, ada gue pernah ketemu ada orang lah bikin usaha nih, ada lah, gue nggak tahu dia masih jalan apa nggak tuh usahanya.
gue jarang banget ngobrol, jarang banget ketemu. Tiba-tiba dia mau bikin usaha, sampai datang ngobrol, udah gue jelasin bagannya, ininya. Lah dia bikin menu yang sama yang gue contohin. Emang begitu Gue kan? ngakak, tapi nggak apa-apa. Tapi Maksudnya rezeki kan udah rezeki diatur udah ya. ngatur. Jadi Jadi- maksud gue lah orang itu perumpamaan contoh. Tapi lu Bener-bener malah dia jadi- plek gitu. Tapi kan yang paling mahal kan dalam sebuah ini adalah ide ya Iya. gitu. Tapi lu pernah marah gak sih kalau dia Enggak, begitu? biar. Karena buat gue rezeki udah ada yang ngatur. Oh, walaupun dia sama gitu misalnya nih Lu sama punya lu. makanan nih sama Iya. gue. Gue kan sportif. Gue suka banget sama ting-ting lo. Iya benar. Iya kan sama Iya, makanan lo cemilan gitu. Cemilan gitu. lo. Jadi gue sportif gitu. Ketika gue mesen, ya gue pesen misalnya sama Ragil nih, gue gini. Walaupun itu gue beli, ya Apa gue uli, karena gue apa, ya. seneng. Dan gue mau kalau gue mau promosiin ya memang karena gue seneng Iya, gitu. Jadi iya. menurut gue jangan mau kenyang sendiri gitu. Karena mata gue tuh gak bisa ngeliat orang lapar. Karena gue tuh pernah susah yuk. Terus orang tuh kayak kita sampai lapar ngeliat orang makan mie ayam sampai ngeces banget hidup kita gitu ya. Pernah yuk gue sampai segembel-gembel itu pernah gitu. Jadi gue tuh nggak mau itu terjadi di lingkungan gue gitu. Dan jadi ini lu milih mendingan bisnis yang bermasalah daripada Ini bisnis Karena bermasalah daripada keluarga. Segalanya ya. Keluarga itu udah paling penting buat gue deh. Heeh. Makanya gue, lu mau ngatain gue nih apa kayak lu terserah ngatain. Gue nggak ngaruh yuk. Nggak ngaruh bener, nggak Kita ngaruh. mah nggak ngaruh dikatain apa Gue juga. nggak ngaruh. Tapi lu jangan nyenggol deh anak bini gue. Gitu. Gue takutnya kilaf. Gue takutnya ntar gue nggak kontrol gitu. Benar. Jadi maksud gue udah. Nah hidup gue ini, yuk lu perhatiin deh. Gue mah kagak pernah mau nyenggol orang. Sama kayak gua, kita mana pernah Iya. sih geng-geng kita Nah, nyenggol orang. kenapa kalau di Brownies kita bercanda gitu? Karena siklusnya kita sering karena kita deket. Benar. Jadi lu ngomong gua kagak baper, Gua ngomong. dia ngomong lu nggak baper juga gitu. Dan Jadi kita juga tahu batasan ya. Ya. Orangnya bukan orang yang suka nyinggung gini, ya. karena kita gini, yuk kita harus tahu nih, kalau kita melakukan ini ada teman kita yang nggak nyaman. Iya, ada teman kita nggak Jadi nyaman, betul. langsung belokin, Benar. langsung belokin. Makanya Betul. alhamdulillah kan program Brownies kan langgeng-langgeng aja, Langgeng. tanpa ngangkat berita-berita yang merugikan Gosip, orang, bener. gosip gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu tuh itu yang membuat mungkin usia kita sekarang ini kerja mau cari yang nyaman gitu. Betul banget Kisyu. Pokoknya gue kalau kerja udah ketemu sama Ruben, udah pasti ibaratnya kalau tanaman ada yang magerin ya. Iya, Nggak jadi ada yang sembarangan metik. kasarnya nggak kalau ada- Ayu nih ya, Kisyu Ayu cuma gini dong. Cuma gini dong, kagak ngucap mulutnya. Padahal gue gak tahu mungkin dia kelilipan juga atau apa. Tapi gue yakin karena dia ada yang gak nyaman, jadi gue langsung skip. Iya. Dan jadinya seru-seru aja gitu. Begitupun sebaliknya ya. Iya, begitu Udah juga kalau paham. paham deh kalau gue udah males deh. Ntar Wendy, Ayu, Igun tuh nutupin gitu. Semuanya. Main semuanya gitu. Cika Wode, Lia Wode. Kenapa Lia Wode? Lia Waode itu dulu pernah ketika gue lagi susah, dia ngasih uang gue 20.000 buat ongkos pulang. Padahal gue udah jalan Sesusah jauh. itu, Yuk, gue makan mie instan 1 mangkok, kuahnya banyak buat sekeluarga. 6 orang. Belum 5 orang, gue masih 3, Jordi belum ada. Mie instan, satu, dikit banget. kuahnya banyak, sampai kagak ada Adem. rasa. Iya. Yang penting anget, Ya Allah. mie-nya gitu. Oh, gue pernah miskin yuk. Nasi Padang nih, beli 1. Dulu 7.000 dia pakai rendang yuk. Bagi-bagi tuh satu rendang. Bukan bagi-bagi lagi, nasinya tambahin, minta bumbunya yang banyak. Di situ baru. Nah biar kagak berebutan, akhirnya disuapin. Oh begitu cara. Iya. Makanya tuh gue suka lihat Ruben juga suka nyuapin anak-anaknya, bener gak sih Lia, sampai sekarang? Itu yang gue suka Wenda. suapin. Nah, ya itu salah satunya yang menurut gue momen-momen itu nggak boleh mereka nanti akan di memori mereka. Iya. Terus yang kedua, gue itu makanya kalau syuting suka bawa makanan banyak. Iya. Bawa makanan banyak karena gue punya trauma yuk. Gue punya trauma dulu ya. Gue tuh ngeliatin orang makan tuh. Ini misalnya nih ya, misalnya gini, ada satu orang nih makan depan gue. Itu gue, ada gue di sebelahnya. Bisa tuh dia kagak nawarin, kagak ngasih, dia bisa. Ada, dan itu gue sering terjadi. Nah, gue itu tidak pernah mau bawa makanan kalau kasih syuting yang gue makan, kalau nggak gue bawa buat orang lain. Iya, nggak pernah makan blok gitu Nggak. ya. Kecuali lu dalam mobil ya. Nah, jadi lebih baik orang jangan lihat Iya bener. gitu, Bener. karena itu yang bikin gue kan kadang asisten gue gini, jangan itu kebanyakan ntar nggak habis masih ada lagi yang makan, lu cari depan masih ada pegang parkir, masih ada. Iya, Maksud gue, iya. gue mendingan lebih daripada kurang. Nah, Iya. gue tuh nggak bisa gini, ada kata-kata, ya habis, gue langsung kayak sedih gitu.
Nah itu traumatik yang gue sampai sekarang ini nggak bisa hilangin. Iya. Dan lu pengen terapin mulu sampai sekarang kan? Sampai sekarang. Lu punya duit lu beli. Iya, dikata nih gue kagak puasa. Ya 30 hari 30 harinya tuh sahur dan buka gue berpesta. Iya, ruangan gue bukan di ruangan jadi kayak kantin. Siapa be ngambil makanan ya? Semua di situ. Nah, karena gue seneng gitu. Nah itu yang gue bilang kenapa kalau gue bawa makanan tuh wah banyak bener. Dan gue masih temuin gitu. Sekarang ada yang lu makan sendiri tapi di situ ada kru. Kalau masih ada gitu yuk. Jadi maksud gue gini, gue takutnya orang ngelihat dalam hati pikiran orang ada yang tahu ya. Enak banget gitu. Kan berarti ada rasa pengen gitu. Nah makanya gue tuh nggak berani kalau makan di umum. Kalau nggak gue bawa banyak. Iya. Gitu. Ya Notsu emang bener raja makanan kalau syuting. Kekunci di kandang babi. Kenapa lu? Ya kalau babi lu bisa marahin kan? Lah kalau mayat lu ngomong apa? Apa nggak geter kaki lu kencing? Tapi lu nggak takut ya? Enggak, gue mau babi gue nggak takut. Ayam udah gue takut. Enggak mayat sama mayat lu mah nggak. Apa mayat? Ya? Enggak takut gue. Lu mah nggak takut sama ayam. Gue nggak bisa dikagetin. Ya tapi kan kalau lu ini kan kamar mayat lu ngomongin berarti kan lebih dari satu dong. Iya. Lah tetap kita kalah. Oh dia tayangan. Oh dikerubutin lu gimana lo? Rosa, kenapa lu memilih Rosa daripada Mama Iis? Jujur aja nggak apa-apa. Enggak, bukan karena kalau Mama Iis, kalau sama Mama Iis itu gue nggak usah pilih lagi. Dia tahu bagaimana gue rajin teleponan sama dia. Bener. Kalau Mama Iis tuh salah satu yang gue rajin teleponan. Nah kenapa gue pilih Rosa? Gue tuh punya kedekatan juga sama Mami gitu. Jadi sebelum gue punya anak Onyo nih, itu gue udah deket banget sama Mami, sama Igun. Jadi kita suka di rumahnya Igun, duduk ya bego-begoan gimana sih? Ngobrol, bercanda. Ketawa-ketawa aja. Ngomongin masa lalu, ngomongin ini ketawa-ketawa gitu tanpa kita ngomongin orang. Itu kalau sama Rosa. Dan terus sekarang ini makin deket lagi. Maksudnya kalau Mama Iis lu? Bukan, maksudnya ngobrol gue sama Igun. Oh iya. Nah kalau Mama Iis itu informasi gue, sumber informasi. Semua. Iya. Jangan kan lu, gue juga dapat informasi dari. Jadi gue kalau Mama Iis udah ngomong, dia udah bersabda. Udah. Itu tandanya 98% akurat. Benar, akurat, betul jadi, sekali. Saya kalau nyari informasi dari lambe Iis. Sama kita juga semua ya. Lambe Iis. Emang bener-bener si Iis dapat dari mana tuh info? Iya dia tahu dia cepet deh. Iya cepet banget. Kenapa lu pilih sukses di musik daripada main film? Karena di musik gue masih ada tanggungan Bertrand sekarang. Masa depan dia masih panjang. Kalau film gue udah kagak nafsu kenapa ya? Habis yang nawarin gue jadinya gitu lagi film. Gue capek deh. Kalau gue ditawarin anak motor gue mau. Ya apa? Tawarin lagi. Ya apa ceritanya? Iya kak, ini ada bukan peran utama tapi ada di benang merahnya di kakak. Iya di mana? Salon. Capek kan? Sama terus Igun. Ada lagi main, iya kak, ini bukan di salon kak. Di salon ya nggak mau kalau kayak gitu-gitu. Nggak kak, ini tapi teman peran utama, teman dari peran utama. Gua pikir teman peran utama laki, ini teman peran utama perempuan ya. Istri pakai daster, kenapa? Emang iya sih. Gue suka yang sesuatu yang simple yuk. Iya. Gue nggak suka tuh bini gue yang heboh kalau. Terbuka ya. Iya dan maksud gue tuh tipe laki yang nggak mesti kalau bini gue pulang dandan. Pernah tuh dandan, gue nggak ngerti dia nonton ada di mana ya. Kalau suami pulang kita mesti dandan. Gue selalu nanya, lu mau ngapain? Lu mau ngapain dandan? Lu mau kemana gitu? Lu ngapain? Dandan. Jadi lo bener-bener alami aja nah, dia. Nah Wenda ke mall malah nggak mau dandan. Oh, tapi kalau di rumah? Dia di rumah kalau itu dia mau dia ini. Ke mall dia nggak mau dandan. Menurut dia saatnya muka dia kena udara gitu, jadi jangan ditekan terus sama make up gitu. Jadi dia lebih pleng gitu. Jadi kalau ada acara nih, misalnya acara-acara sebuah tempat branded nih, ngundang dia, tuh dia udah, aduh make up lagi nih gitu. Jadi dia udah ribet sendiri. Udah ribet. Jadi karena makanya, dia emang biasanya alami juga kan Makanya gue bilang, udah lu nggak usah ribet, pakai jasa tukang make up. Oh iya. Makanya akhirnya dia baru pakai jasa tukang make up. Karena gue permudah. Ya juga ya, karena dia tuh malas gini. Iya. Males. Orangnya males gitu. Jadi maksudnya males make up. Udah deh gue gini aja gitu. Pernah Wenda make up. Simple. Iya. Jadi makanya kalau daster tuh menurut gue ya udah lu simple. Sampai anak gue nih, sampai Tania kalau nggak dipakein daster tidur ngamuk. Oh, kebiasaan gitu. Kebiasaan. Ya? Oh. Maunya pleng-pleng aja gitu. Iya. Realistis atau idealis? Tadi lu milih apa? Gue idealis. Kenapa? Karena ya menurut gue kalau idealis gue bisa melakukan dengan apa yang gue bisa perbuat gitu. Contohnya yuk. Jadi misalnya gini, di era yang sekarang jujur lu bingung mana teman mana lawan. Betul. Ya nggak? Kadang kita ngomong baik banget sama kita.
Bella Konge, besoknya kita udah dibahas lagi sama orang. Gitu. Jadi gue lebih baik kayak misalnya gue bikin ada satu perusahaan MOP channel nih. Ya itu sebenarnya konteks dimana gue membuat satu wadah untuk masa depan anak-anak gue. Gitu. Sekarang mereka bisa menikmati nama Ruben Onsu. Betul. Yang dimana mereka tidak ada di perjuangan itu. Ya kan? Ada menikmati nama Ayu Ting Ting tapi tidak ada di perjuangan itu. Tapi sekarang gue mengajarkan anak gue untuk bagaimana menjadi seorang pejuang dan menjadi pemenang. Gitu. Ngikutin stepnya kita gitu ya. Ngikutin stepnya. Tahu perjuangan kita gimana. Modal gede. Makanya gue kerjanya gila-gilaan karena banyak yang gue kasih makan. Gitu. Bener, sama tanggung kita nih tulang punggung. Tulang punggung. Kita remuk sedikit aja nih. Kita 4 hari aja terkapar rumah sakit. Wah. Aduh. Oleng semua. Oleng, bukan gitu. oleng lagi. Jadi makanya kalau dibilang kuat nggak, udah kuat gitu. Dan emang cuma Ruben doang yang belum kena. Sumpah kuat banget emang lu ya. Sampai Wendy aja oleng loh. Wendy oleng. Sementara Wendy temen gue tuh, Wen. Iya. Kita kuat, Wen, kuat. Gak taunya dia kena. Dia ngabarin gue duluan. Bor, sorry Bor, gue nyerah Bor. Astaga. Gue udah kayak bener-bener lagi dibom di satu tempat. Tapi emang vitamin lu juga kenceng kan, Iya karena gue gila ya mungkin. Iya. Jadi Ruben mah vitaminnya setiap berapa jam juga kalau syuting gue tetap dimasukin ke mulut lu, Emang bener-bener vitaminnya bener-bener full banget buat lu, Karena gue tuh konsen banget sih, misalnya gini. Sampai gue sekarang akhirnya bisnis kesehatan tuh. Ya menurut gue ya ternyata memang kesehatan tuh penting ya gitu. Jadi punya teman kan. Swab ya, apa iya, namanya? ada Smart Collab. Jadi itu juga yuk menurut gue ternyata penting untuk sebuah kesehatan. Gitu kan. Gue punya teman-teman dokter banyak, ini banyak dari dulu udah banyak. Ben, lu kenapa nggak mau punya apotek sih? Enggak, repot gue ngapalin obat. Kenapa? Nggak perlu, lu mau perlu tahu. Nah gue nggak bisa yuk orangnya. Gue itu kalau punya menu, gue pasti mesti tahu ini menu apa, bahannya dari apa. Nah terus bahan dasarnya apa, gue mesti tahu. Nah tiba-tiba kalau lu nanya nih, yuk gue punya apotek, gue beli obat ini dong. Hah? Apa tuh? Yang gue nggak mau gitu. Gue harus, oh iya ada, gue kirim ya gitu. Gue maunya itu gitu. Jadi karena gue tidak menguasai, jadi gue tidak ambil. Nah kalau usaha yang kesehatan yang gue jalanin ini adalah yang memang sekarang ini diperlukan oleh kita semua hasil yang akurat. Lu pernah kan ada rasa nggak percaya dengan hasil? Betul. Jadi ketika gue waktu era-era awal-awal kloter pertama tuh, gue dengar satu temen kena, gue 2 kali PCR loh. Saking lu ngerinya. Saking gue ngerinya. Apalagi gue sama Igun yang kena. Pertama kan Igun, belakang nih, boom. Lu tau nggak gue nelfon? Lu tau nggak kejadian gue sama Igun? Dia nelfon gue. Ini gue lagi di mobil sama Ojan berdua. Itu awal-awal. Awal-awal banget Covid loh. Awal-awal Covid. Iya loh. Igun angkatan pertama. Angkatan pertama Igun. Kayak gini. Oma, ya Kak. Kenapa lu nggak masuk? Gitu. Gue habis brownies tadi, gue bilang gitu. Iya. Oma, sorry lu lagi enak gak? Iya. Kenapa lu nggak lagi sama siapa-siapa? Ya Mama Ojan biasa di mobil. Oh ya udah. Oma lu swab Gi. Kenapa? Gue positif. Hah? Udah lu tenang aja Kak, anggap aja itu flu, lu biasa. Nih gue sebelah Ojan nih, gue langsung. Lu tenang aja Kak, lu sabar, lu yang kuat. Ojan gini. Iya lu, ya udah, gua nggak usah swab lah, gua tenang aja. Gue pengen bikin dia stres. Maksudnya gua nggak bikin dia stres, biar dia tenang. Ya udah Oma lu nggak mau swab, enggak udah nggak apa-apa Kak, aku masih enak kok badannya nggak apa-apa. Takutnya lo OTG, enggak Kak, ya udahlah. Gue sih nggak ada batuk, nggak ada ini. Ya udah kakak nggak usah mikirin aku ya, kakak itu aja istirahat, pikirannya positif aja, nggak usah mikirin aneh-aneh karena corona itu harus dikalahkan dengan pikiran yang positif. Ini. Iya kata dia gitu. Iya, ya udah. Hujan putar balik, gue langsung swab satu mobil. Dan alhamdulillah gue nenangin dia, tapi gue swab. Iya. Hasilnya udah keluar, terus 3 hari lagi belum reaksi kali ya Jan. Hari ketiga udah, baru gue tenang. Tapi hari ketiga itu sebelum gue keluar di hari yang ketiga gue udah gak nyampur sama bini gue lagi. Iya lu udah isolasi. Pisah lagi. Jadi lu emang udah persiapin semua ya. Jadi setiap denger yang kena, wah kalau ada rudal, dem. Gue capek. Itu mah benar-benar kalau Igun sama Ayu ya. Iya. Jadi dari orang masih aneh gitu dengarnya. Masih aneh dengarnya. Ini kena boom, dah. Gua masih sodok lagi. Gua pindah lah ke satu stasiun. Ada lagi yang kena,
Baru gue masuk duduk nih. Ini kena. Baru gue duduk hari pertama yuk. Jan, pulang dari sini swab. Dan gue tuh kalau swab yuk, kalau PCR kan hasilnya kan 6 jam 8 jam. Nah gue tuh pasti 2 kali. Jadi gue maunya antigen di tempat. Jadi gue habis PCR langsung antigen lagi. Biar tahu lu pasti banget. Pasti banget Cross gitu. check lu ya. Cross check. Gue gak demen hati gue di ambang-ambang 8 jam. Gue gak mau deh. Lu nungguin betul. Bisa. Maksud gue kalau misalnya itu udah aman, gue agak lumayan tidur merem gitu. Deg-degannya udah menuju jamnya ada saatnya dikirim nih baru. Gitu. Oke, itu cerita dari Ruben Onsu masalah COVID. Gitu deh. Ditinggal apa meninggalkan tadi lu bilang? Ditinggal. Kenapa? Karena gue udah terbiasa sakit hati. Ditinggalin orang-orang yang udah ini itu udah biasa. Jadi kalau gue meninggalkan, gue tuh kalau gue untuk merasa bersalah ya. Gue untuk ngeluarin orang bekerja di gue kalau dia nggak terlalu parah banget, gue nggak akan lakuin itu yuk. Rata-rata mereka yang keluar. Iya, mereka yang mengeluarkan diri. Iya, jadi menurut gue nggak apa-apa, itu kan udah pilihan lo. Jadi Lunya juga nggak ada rasa penyesalan apa gimana. Nggak ada. Kan? Yang penting gue mah udah niat tulus, udah melakukan yang terbaik. Udah kalau kita belum yang terlalu baik, ya menurut gue berarti harus kita juga introspeksi gitu. Jadi nggak sepenuhnya kita menyalahkan orang lain. Jadi gue tuh jeleknya gue tuh adalah lebih sering menyalahkan diri sendiri. Jadi nggak mau ngelihat sudut pandang yang lain. Nah itu yang gue sampai sekarang ini nggak gitu. Gue lebih banyak menyalahkan diri sendiri. Takut ya. Tadi lu pilih dituduh pencitraan. Kenapa? Daripada dituduh pesugihan. Iya kan, kalau pesugihan itu berbahaya karena menurut gue itu sesuatu yang tidak baik. Baik untuk kita secara yang memiliki keyakinan, baik untuk kita anak-anak, keluarga gitu. Jadi itu kan agak kurang baik. Makanya ketika waktu itu ada salah satu konten yang memancing atau men-trigger kata-kata pesugihan, itu yang membuat gue marah gitu. Dan maksud gue lah kalau lu bilang tempat gue ada aneh-anehnya dan yang lainnya, makanan dibawa pulang nggak enak dong. Lah ini bukannya gue paling tingginya di online. Gitu. Itu kan bisa dicek juga kok kedua aplikasi online yang gue kerja sama. Mereka bisa dicek kok, gue ada di posisi keberapa gitu. Maksudnya tetap tingginya di online gitu ya. Itu online itu kan dan orang kebanyakan kan beli lu pada online kan. Nah itu yang sebenarnya ojek online ya. Itu yang sebenarnya yang gue sayangkan sekali. Penggiringan sebuah opini yang akhirnya membunuh sebuah karakter seseorang. Jadi sekarang ini sudah banyak media-media yang lain. Syukur kalau kita ada media yang kayak gini nih, dikasih tempat klarifikasi. Terus ada teman yang tahu kita banget gitu, nggak yang tiba-tiba nggak gujuk-gujuk ada orang ngajakin collab nih. Kita nggak tahu dia banget, bisa jadi itu bukan, dia tidak berpihak ke kita kan. Jadi dia berpihaknya sebelah gitu, yang akhirnya menurut gue jadi tidak ada, kita tidak dikasih kesempatan untuk mengklarifikasi semuanya. Benar. Gue nggak mau itu. Jadi benar-benar detail banget lu pilih ya. Detail banget gue pilih. Jadi kalau ditanya gue tentang gue sama keluarga gue dan yang lainnya, itu gue dari A sampai Z-nya gue pasti tahu sama mereka bagaimana. Iya normal ya kalau lu berumah tangga. Jadi gue sama Sarwenda berantem gak? Wah berantem mulu. Ribut mah ya. Ribut. Cuman ya karena kita ribut itu bukan konsumsi publik, jadi nggak perlu diperlihatkan. Atau mungkin gue menulis status-status yang menggiringi sebuah orang, ada apa nih dengan rumah tangga mereka, nggak perlu. Ribut itu biasa rata-rata gara-gara anak, cara didik, terus gue lebih manjain anak, jadi matahin ibunya. Tapi Wenda suka protes nggak sih ya, lu bangun kerjaan kan lu dari pagi nih ya, kadang awal protes sampai malam. Awal protes, tapi dia tahu kapan gue pensiun. Dia tahu apa planning gua sama dia di masa tua. Dia tahu gua mau kemana aja di masa tua. Dia tahu apa yang lagi gua mau beli saat ini. Yang untuk rumah tangga ya khususnya, jadi udah gitu. Untuk keluarga pasti kan. Gua udah kagak nafsu beli branded mah. Udah gua semua buat anak aja. Makanya gua tas bini gua tuh lebih banyak gua yang kasih. Iyalah, emang semuanya lu bener laki-laki. Iya, gue yang beli gitu. Kalau ngikutin Wenda, dia mah kagak mau yuk. Jadi gue ngedandanin bini gue tuh biar kagak malu-malu acan gitu, ngerti nggak? Minimal punya dah. Jadi ini pakai mau Wenda, itu lagi. 3 lemari tasnya dia. Itu lagi. Demen-demen nyimpen sejarah yuk. Ada dari gue pacaran, itu ada deh yuk. Dia masih ada tasnya, sepatunya dia masih ada. Ya gue senang sih, maksudnya istri gue tuh sangat amat menghargai. Tapi cuma kan lu pengen yang sesuatu yang iyalah. Perhiasan dia suka nggak? Biasa aja, gatelan lehernya.
Jadi kalau jadi lu perhiasan senang beliin barang yang lain gitu kayak tas. ada di perhiasan yuk. Oh. Ada perhiasan ditaruh sama dia di bank. Oh. Lu berarti lebih sering beliin dia contoh kayak sepatu, tas gitu. Lu lebih sering itu. Sering. Jadi kalau misalnya tuh ada sepatu ini, mungkin kalau orang yang lewat, si Ruben beliin sepatu perempuan dia kepengen kali gitu kali ya. Orang kan otaknya kalau gua tuh aneh aja kan. Ada pernah yuk naik di sosial media. Ngelihat artis presenter kondang mampir ke sepatu perempuan. Ada yang capture ke gue buat bini gue. Orang kan butuh caption ya kayaknya gitu. Orang butuh judul. Menurut gue lama-lama tuh akhirnya gue capek ya gitu. Tapi lu biasa aja kan lama-lama. Lama-lama gue akhirnya gini, gue bercandain lagi akhirnya. Iya tadinya itu buat aku, tapi karena nggak muat aku kasih istri aku. Gitu. Iya jadi daripada kita punya ya udah sengajain aja capek ya. karena pekerjaan gue di TV ini kan lu tahu sendiri. Ya ibarat arti nih kita nih kerja. Kalau Ruben kurang genit ditegor. Kurang ini. Sampai bini lu bener gak sih ngomong gitu? Cantik. Itu gara-gara gue main handphone. Udah mau berangkat dia mungkin kesel kan. Dia main handphone gini. Yuk yang berangkat. Gue masih gini. Gue kerjaan kan masuk semua lagi pertanyaan lagi, masuk lagi pertanyaan lagi. Gue jawabin lagi. Yang ketiga kali langsung, ayo cantik, kita berangkat cantik. Gitu kata istri gue. Hah cantik? Lu langsung seneng ya? Iya senang langsung. Bisnis usahanya banyak atau program TV banyak? Bisnis usaha banyak. Karena kalau program TV ya gue udah nemuin dari tahun 97 kerja nih ya yuk. Berapa tahun lu? Dari tahun 97 sampai sekarang gue. Berapa tahun? 24. Iya kali ya gue kagak ngitung. Gue kagak ada niat berapa tahun gue berkarya ke gue ngapain. Gitu. Dari tahun 97 lu. Tahun 97 gue. Ngetopnya lu tahun berapa? Berapa tahun? 27 ke 2021. 24 ya. Jadi ngetopnya gue pertama di ngetop yang masyarakat ngebum banget ya. Dulu gue punya grup Lenong Bocah. Tapi kan Lenong Bocah itu kan nggak semua orang ngetop di situ. Benar. Jadi ngebumnya itu Mamma Mia 2006 ya. 2006. Mamma Mia tuh lu host Coki sih udah Coki apa? Bukan. Bukan. Gue sama Eko Patrio. Pertama kali Mamma Mia tuh. Yang lu pakai bros gede banget di leher itu Super Mama sama si Igun. Oh itu setelah itu baru. Jadi Mamma Mia itu gue sama Stenia Gustaf dulu. Jurinya Ahmad Dhani, Sofia Lacuba, Helmi Yahya gitu-gitu. Nah dari situ gue diambil lagi ke Super Mama sama Mas Eko. Pertama gue bercanda doang sama Eko. Dulu Igun empat banget sama gue. Dulu dia empat banget sama gue. Igun dulu benci sama gue. Terus karena gue bercandain dulu. Iya. Dia heboh banget kan dandanannya kan. Langsung gue selalu gue panggil madam. Dia tuh marah kok dipanggil madam. Maunya Ivan Gunawan. Astaga. Madam, kita panggil ke ini dia madam. Nah karena gue satu manajer sama dia suka komplain ke manajer gue. Bilang dong tuh sama artis lo jangan manggil gue madam. Gini gitu. Tapi pokoknya akhirnya berjalannya waktu gue nggak dengerin tuh dia ngomong apa. Ya kan? Gue nggak dengerin. Manajer gue ngomong, Dek boleh nggak adek jangan manggil kakak madam gini. Ya terus gimana dong? Gue bilang orang ketawa di studio gini. Ya udah tapi gue lupa terus gue panggil lagi madam. Ditambahin lagi sama Eko Patrio dihajar lagi. Terus dia keluar kota di bandara. Semua orang bandara ketika masuk semua manggil dia madam, mau kemana madam? Dia langsung GR, dia langsung seneng. Hah, ternyata orang tahu semua ya. Langsung udah besok-besok suruh panggil madam aja lagi deh. Langsung dia begitu. Langsung baik deh. Baik dia langsung. Baru. Jadi lu dulu walaupun satu manajer tapi nggak deket Om? Nggak deket. Terus akhirnya ganti program lagi, ganti namanya Nona Igun. Jadi gue nggak pakai Ivan Gunawan, gue singkat Igun, Nona Igun. Nona dipanggil Nona gitu. Season itu dia panggil Nona. Dia seneng happy. Dia happy kalau programnya ngetop. Dia itu bukan panggilannya, tapi menurut dia orang seneng nggak? Gitu. Gue bilang seneng. Risetnya kan dari yang ada di studio aja, gue bilang gitu. Udah dari situ dia baru mulai deket dia mulai ngedandanin gue tuh. Gue dipakein bros gede-gede gambar sampai leher nggak bisa nekuk. Lu dulu gendut banget. Bukan lagi lu lihat aja deh di Google leher gue bertekuk gini. Wah udah. Jadi lu asam garam udah lewatin. Wah udah yuk udah. Ya. Gue tuh kagak kepengen ngetop yuk. Gue tau gue ngetop di mana tebak? Di Ambasador. Kok lu bisa tahu dari situ? Gue kan tukang belanja namanya anak kosan. Kosan gue kan di belakang situ tuh di Menteng. Tapi lu masih ngekos Om? Ngekos.
ngekos. Gue agak mau punya rumah dulu. Lah nyuruh gue punya rumah itu dia bisa artian sama Ramzi. Hidup lu mau begitu terus, hidup lu mau begini mulu, beli rumah. Padahal duit lu ada, Oma? Ada. Lu ngekos aja karena terus menurut masih gue keliling ke mall biasa gitu? keliling ke mall biasa. Nah gue kan ambasador, biasa nyari baju nih buat syuting. Kayak Anwar zaman sekarang. Nyari gue baju buat syuting nih. Gue cari dari gue pintu masuk, orang udah foto. Ya udah biasa dulu ada yang foto tapi jarang gitu ada yang minta foto. Jarang lah pokoknya gitu. Skuter lah gitu. Gue jalan, terus ada gue jalan di situ terus, wah Ruben, Mama Mia. Hah? Lah, kok dia tahu gue? Dari situ gue langsung, oh berarti mulai hari ini gue sudah mulai terkenal gitu. Gue coba lagi naik lantai 3, muter lagi gue, manggil lagi orang, motor lagi ngerubut. Gue datang ke toko langganan gue, ternyata kamu tuh artis ya gitu. Padahal gue udah artis dulunya sebenarnya. Padahal tapi orang baru taunya di situ, Mama Mia. Gue artis di Mama Mia. Dan lu tahu yuk Mama Mia itu gue sebenarnya MC pengganti. Harusnya siapa? Adalah salah satu host. Lu dadakan dipanggil tuh waktu dadakan. itu. Gue pertama disuruh ngantri doang. Antrian. Lu tau kan acara-acara kontes antrian. Gue cuma MC antrian. Pak ini cash nggak Pak uangnya? Anak kos. 2 hari deh gitu. Oke Pak gitu. Manajer gue ngomong garansi udah 2 hari. Oke. Ya udah oke. Gue ngantri yuk di musim Satria Mandala yuk. Mama Mia ini udah. Terus gue jalan adalah 1-2 orang yang kenal gue Tawa Sutra. Kenal tuh Tawa Sutra gitu. Gue udah Tawa Sutra. Terus udah gitu udah gue jalan lagi. Abis antrian masuklah ke Mama Mia Goes To. Lu abis antrian ini lanjut ya Mama Mia Goes To. Mama Mia Goes To apa tuh Pak? Studio. Waduh, susah nggak Pak? Saya bego nih Pak. Gitu. Saya bego nih Pak. Bisa, lu bisa. Makanya kita pertimbangkan karena lu bisa. Oh gitu Pak. Lah gue jalan Mama Mia Goes To. Gue jalan lagi. Host utamanya udah pakai jas. Gue masih pakai itu yuk kemeja sama rompi nggak ada budget. Terus? Udah gue yang ada di wardrobe gue pakai. Jadi gue mana yang penting duit. Pokoknya lu gue booking 7 hari nih katanya gitu. Masih harian. Booking 7 hari. Ya Pak kalau 7 hari berarti mundur kelamaan Pak. Ini dikumpulin aja dulu. Tapi nanti uangnya dikumpulin langsung keluar 7 Pak. Siap bisa tenang aja loh katanya gitu. Tapi kalau nyebutin produk nggak bayar ya. Nggak usah bayar Pak. Yang penting mau saya cash. Gue masih agak ngerti. Yang masuk TV aja dulu seneng. Ini masuk. Gue penting duit cash. Lu yang penting duit Oma. Duit cash. Gue penting duit. Karena gue harus ngirim ibu gue, bapak gue. Bapak gue, ibu gue udah meninggal. Nah dari situ gue Mama Mia gue sudah selesai. Udah nih selamat kalian masuk. Inilah dia 12 besar Mama Mia. Sampai ketemu di Balai Sarbini. Gitu udah pamitan. Pak makasih banyak ya Pak. Sukses terus pokoknya Mama Mianya. Nanti kapan-kapan kalau ada antrian saya lagi ya Pak. Gitu nih kita. Ajak-ajak ya gitu. Ajak-ajak ya gitu. Lo kemana lo? Lo ikut sampai Balai Sarbini? Pak saya kerja Pak. Gitu gue. Ngapain di sini lu syuting juga kan? Oh saya syuting Pak. Gue pikir gue disuruh ngikut doang. Agak kerja ngapain gue ke situ? Ya kan lu host juga di situ. Lah, emang ada antrian lagi Pak? Kagak lu di situ tadi meja juri gitu. Jadi di situ. Di situ. Lah, tiba-tiba gue dikeluarin terakhir. Kan dipanggil pengisi acaranya kan sebelum acara mulai kayak idol gitu. Iya. Ini dia. Gue keluarin terakhir MC kita ini. Pak bukan saya duluan Pak, nanti nggak ada yang teriak, saya gue malu nih. Sarbini yuk. Terus gue dikeluarin paling terakhir. Dan ini dia yang terakhir penonton Ruben gitu ya kayak di mimpi yuk. Baru jadi balik tirai itu. Gue dengar gini, Pak itu pernah manggil saya gitu. Gue masih norak, gue terkenal. Manggil saya, iya. Ruben langsung wow. Dari situ gue baru langsung kayak garansi. Oke, fix gue terkenal. Dari situ Iya. Luar biasa. Di situ gue baru garansi. Ruben Onsu. Gue nggak percaya gue terkenal. Dari situ gue baru hasil riset baru gue percaya. Oh iya orang manggil. Diteriakin segitu banyak orang di Balai Sarbini baru lu yakin. Setiap gue keluar pasti gue yang terakhir. Setiap gue keluar, lah namanya kita nyadar diri kita MC kagak ngetop ya. Kita kan maunya kita yang present bintang-bintang terus 12 Mama Mianya. Nah ini finalisnya dikeluarin duluan gak? Kita terakhir. Lah MC 1 udah keluar. Lah kita terakhir. Lah kan gue takut kagak ada yang ngerubungin. Ternyata banyak yang terakhir. Dan yang terakhir Ruben gitu. Rame deh tuh. Di situ gue langsung, oh iya gue terkenal ya. Gitu.
Itu dia guys, kita udah ngobrol-ngobrol bareng sama Ruben Onsu. Makasih banyak ya waktunya ya. Makasih ya cerita-cerita. Ntar gue gantian kalau mau main. Siap. Ntar gue main ke konten YouTube-nya Bensu. Oke, jangan lupa yang mau tahu kisah ceritanya Ruben Onsu yang kocak dan seru, nonton Kisi TV. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. bye. Hai, saksikan terus ya Kisyu ya. Jangan lupa subscribe and like and share and lonceng.